Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Dr. Unggul Lili Pekuali SHMU dan teman-teman semua yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang konsep logika. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan masing-masing anggota kelompok saya. Saya Viani Pinga, di sini saya sebagai moderator, Ana Meka sebagai notulen, dan untuk pembaca materi antara lain Ainun Blegur, Efri Bail, Frankie Lai, Getri Kevi, Jogina Buasa, Margaret Apa, Petronella Manu, Ana Meka. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama dengan materi pengertian logika yang akan disampaikan oleh teman saya, Ainun Blegur. Kepada teman Ainun, saya persilakan. Pengertian logika. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Logika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat, dan sebagai ilmu logika sendiri disebut sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kecakapan untuk bisa berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Selanjutnya untuk pemateri kedua yaitu teman saya Efri Bail dan Jogina Buasa dengan materi pengujian jalan pemikiran. Oke, baik. Saya Efri Bail, saya di sini sebagai pemateri 2. Saya akan menjelaskan dalam pengujian suatu pemikiran kita dapat mengajukan 4 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang hendak ditegaskan atau apa pokok pernyataan yang diajukan? Dan selanjutnya, hal inilah yang akan kita jadikan sebagai kesimpulan. Yang kedua, atas dasar apa seorang tersebut sampai pada kesimpulan seperti itu? Apa alasan-alasannya dan apa titik pangkalnya? Dalam istilah teknis disebut premis-premisnya. Yang ketiga, bagaimana jalan pikiran yang mengaitkan alasan-alasan yang diajukan dan kesimpulan yang ditarik? Bagaimana langkah-langkahnya? Apakah kesimpulan itu sah yang memang dapat ditarik kesimpulan dari alasan-alasan itu? Yang keempat, apakah kesimpulan atau penjelasan itu benar? Apakah pasti atau hanya mungkin benar? Oke, baik. Nama saya Jogisyani Rina Buasa. Saya di sini sebagai pemateri 3. Saya akan menjelaskan dalam pengujian suatu pemikiran. Sebagai alat untuk membantu pengujian suatu pikiran, maka sangat penting untuk menyusun skema jalan pikiran sehingga tampak jelas mana yang merupakan kesimpulan dan mana yang merupakan alasan, serta bagaimana orang tertentu menarik kesimpulan tertentu dari alasan-alasan yang telah dipaparkan. Sebagai contoh adalah seorang anak tenggelam di sungai kemudian diangkat ke darat dalam keadaan pingsan. Kemudian tetangga yang melihatnya berkata, "Ia tidak bernafas lagi." Kemudian ibunya menangis dan berkata, "Anakku mati." Sehingga dapat dirumuskan secara singkat bahwa dia tidak bernafas lagi berarti dia telah mati. Pokok pernyataan dia mati. Alasan premis tidak bernafas lagi. Hubungan karena ia tak bernafas lagi, maka ia dikatakan sudah mati. Titik pangkal yang secara implis menjadi landasan untuk menarik kesimpulan bahwa dia sudah mati. Barang siapa sudah tidak bernafas, berarti dia sudah mati. Bernapas adalah tanda kehidupan, maka jika sudah tidak bernafas, maka sudah mati. Dan untuk yang terakhir, pemateri 3 yang akan dibacakan oleh kelima teman saya, yaitu Petronella Manu, Frankie Lai, Ana Meka, Margaret Apa, Getty Kevi, dengan materi yaitu
Induksi dan deduksi. Baik, saya akan menjelaskan tentang deduksi dan induksi. Yang pertama, induksi. Induksi dapat diartikan sebagai proses pemikiran di dalam akal kita dari pengetahuan tentang kejadian atau peristiwa yang bersifat konkret ataupun khusus untuk menyimpulkan pengetahuan yang bersifat lebih umum. Sedangkan deduksi merupakan kebalikan dari induksi. Secara teori, deduksi dapat diartikan sebagai proses pemikiran akal kita dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menyimpulkan pemikiran yang lebih khusus. Saya Getri Kevi, saya akan menjelaskan tentang contoh induksi dan deduksi. Yang pertama, induksi. Premis yang pertama, jurusan hukum memiliki bakat. Premis kedua, jurusan psikolog memiliki bakat. Premis ketiga, jurusan komputer memiliki bakat. Kesimpulannya, setiap jurusan memiliki bakat. Yang kedua, deduksi. Premis pertama, semua manusia membutuhkan makanan. Premis kedua, budi adalah manusia. Kesimpulannya, budi membutuhkan makanan. Induksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, induksi sempurna. Suatu pemikiran dapat dikatakan sebagai induksi sempurna jika putusan umum itu merupakan penjumlahan dari putusan khusus. Sebagai contoh adalah, dari masing-masing mahasiswa Fakultas Hukum diketahui bahwa ia warga negara Indonesia. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa semua mahasiswa Fakultas Hukum adalah warga negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Maduremeka. Saya akan melanjutkan membacakan materi dari teman saya, Frankie Lai. Induksi tidak sempurna. Berlaku jika dalam mengambil sebuah putusan umum bukan dari hasil penjumlahan khusus, melainkan seakan-akan loncatan dari yang khusus ke umum. Sebagai contoh adalah hukum alam pada pembukuan air secara teori, ilmu tidak ragu-ragu dalam menyimpulkan hal tersebut. Pada materi ke-6 di sini kita akan membahas mengenai dedukasi. Di sini dedukasi sendiri dibagi atas menjadi dua, yaitu yang pertama dedukasi sistem tertutup dan yang kedua adalah dedukasi sistem terbuka. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah dedukasi sistem tertutup. Sebagai contoh dedukasi jenis ini adalah gambar dari jajar genjang. Jadi sisi dari jajar genjang ini yang berhadapan adalah sama. Pemikiran tersebut dapat didasarkan pada definisi jajar genjang sendiri, yang mempunyai 4 segi dan sisinya yang berhadapan sejajar. Dengan menerima sesuai dalil dan batasan tentang garis lurus dan sejajar, maka dengan rangkaian langkah-langkah dapat dibuktikan bahwa sisi-sisinya yang berhadapan itu sama. Dan yang kedua di sini adalah dedukasi sistem terbuka. Jadi dedukasi sistem terbuka ini suatu kesimpulan yang dapat bersifat pasti jika kita tahu dengan positif dan tanpa ragu-ragu bahwa kesimpulan yang ditarik itu benar. Dan bila kesimpulan itu tidak pasti, kita hanya mengatakan itu mungkin, dan seringkali kita harus menerima bahwa pengetahuan yang kita tahu itu hanya sementara saja. Hanya mungkin, sangat mungkin, atau hampir pasti.